rahasia zikir dan cara mengelola zikirnya dari zikir syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ketahuilah olehmu, yang pertama adalah zikir syariat, adalah diucapkan berulang-ulang dengan lisan sampai masuk ke dalam hati, sehingga lisan atau mulut tidak berucap lagi. Contoh seperti salah satu zikir yang sering diamalkan oleh para pejalan spiritual, yaitu dengan lafaz zikirnya La ilaha illallah. Zikir ini sering diamalkan para malaikat bumi atau malaikatul ahya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap makhluknya di muka bumi ini. Zikir ini mampu membersihkan dan memfanakan lisan sehingga dapat fana dan tenggelam ke dalam diri. Kemudian zikir yang kedua, yaitu zikir tarekat. Biasanya diucapkan berulang-ulang di dalam hati saja, dengan mengosongkan pikiran, lalu fokus pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam bayangan hidup dengan sempurna, yang ada di depan matamu sendiri. Janganlah engkau merasa takut atau kaget dengan fenomena atau kejadian tersebut, karena para setan dan jin selalu mengintai Anda. Tetapi ingatlah olehmu, wahai diri, tetaplah engkau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menjaga orang-orang yang beriman. Allah yang maha sejahtera, maha memelihara, maha melindungi, lagi maha menjaga hambanya yang beriman. Dan yang ketiga adalah zikir hakikat. Zikir ini biasanya diucapkan melalui hati saja, melalui kendaraan atau pengentara tarikan nafas ke dalam diri sampai ke perut. Dalam bahasa ilmu tenaga dalam adalah metode atau cara pemusatan power atau energi zahir atau lahiriah dari perut, sehingga tetaplah perhatikan perutmu, wahai diri, karena pusat pada perut merupakan sumber energi. Ada daya energi kekuatan manusia secara lahiriah dan batiniah. Karena secara hakikat, zikir hakikat yang diamalkan tempatnya pada pusat perutmu, dengan pengentara cahaya nafas yang sangat berharga pada manusia, sehingga dapat diamalkan oleh para pejalan spiritual dalam kebaikan, yaitu seperti pengobatan pada diri secara batiniah, dan itu memang benar adanya. Kemudian zikir yang keempat atau zikir makrifat adalah perpaduan antara bunyi zikir hakikat dan makrifat, atau dia Allah bersamaku. Zikir tersebut dilantunkan di dalam hati saja, dengan pengentara kendaraan nafas masuk dan nafas keluar. Ini adalah zikir kenikmatan, kecintaan atau mahabbatullah yang sangat luas faedah, hidayahnya dan karomahnya, sehingga dapat membuka atau menyingkapi tabir rahasia Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap saat, gerakan atau aktivitas kehidupan ini. Zikir adalah kata pujian, tidak lain adalah pujian Muhammad kepada kekasihnya atau pujian Allah kepada kekasihnya. Zikir ini adalah rahasia, begitupun tempat berzikirnya pun adalah rahasia. Maka ketahuilah wahai diri, dan pahamilah, ingatlah wahai diri, jika engkau telah mengetahuinya, maka engkau telah mengetahui hakikat dirimu sendiri, dari kepala, dada dan perutmu, dari zikir A, I, U, atau alif Allah, alif Ahmad, alif Adam. Begitupun engkau akan mengetahui siapa itu diri jahirmu dan siapa sebenarnya kekasihmu, yaitu istrimu, karena istrimu hanya ada di depanmu, tidak ada di belakangmu.
Begitu juga suamimu hanya ada di depanmu, tidak ada di belakangmu. Maka berusahalah wahai diri, berusahalah untuk memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat serta hidayahnya atasmu. Insya Allah si pecinta akan merasakan kerinduan yang teramat dalam, karena cinta itu mempunyai arti atau suatu tanda yang menggirangkan. Ibnu Arabi menjelaskan, jika engkau mencintai suatu wujud karena keindahannya, engkau tak lain mencintai Allah, karena Dia adalah satu-satunya wujud yang indah. Hakikat sebenarnya cinta yaitu hubungan yang mengakibatkan ketenangan setelah engkau kembali. Maka pahamilah wahai diri, pahamilah hal ini berulang-ulang, dan carilah guru pembimbingmu, serta amalkanlah sehingga engkau dapat mengetahuinya. Insya Allah. Semoga sedikit ilmu yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita tidak menjadikan kita sombong dalam menjalani segala urusan, dan paham bahwa ilmu tak menjamin orang-orang pasti taat dan soleh. Karena ingatlah wahai diri, iblis itu ahli Al-Quran, iblis itu ahli hadis, iblis itu ahli riwayat, iblis itu sangat alim dan pandai dalam segala ilmu. Tetapi iblis itu tidak menjadi kekasih Allah, karena di dalam diri iblis ada kalimat, aku lebih baik dari kamu. Wahai diri, ingatlah olehmu, jika engkau bertanya tentang Al-Quran kepada iblis, maka iblis akan bisa menerangkan dengan sangat jelas, karena iblis tahu kepada ayat itu diturunkan dari langit. Jika engkau bertanya tentang ilmu hadis kepada iblis, maka iblis akan sangat pandai untuk menjelaskannya, karena iblis tahu asbabul wurud dari hadis tersebut. Jika engkau bertanya tentang kisah para nabi, iblis akan dengan tepat menceritakannya, karena iblis sudah ada sejak Nabi Adam masih berada dalam surga. Ingatlah wahai diri, yang aku takutkan adalah hatiku kian mengeras dan sulit menerima nasihat, sangat pandai menasihati. Yang aku takutkan, aku merasa paling benar sehingga merendahkan yang lain. Yang aku takutkan, egoku terlalu tinggi hingga merasa paling baik di antara yang lain. Yang aku takutkan, aku lupa untuk bercermin, namun sibuk berprasangka buruk kepada yang lain. Yang aku takutkan, ilmuku akan membuatku menjadi sombong, memandang yang lain berbeda denganku. Yang aku takutkan, lidahku makin lincah membicarakan aib orang lain, namun lupa dengan aibku yang menggunung dan tak sanggup kubenahi. Yang aku takutkan, aku hanya hebat berkata, namun buruk dalam berbuat. Yang aku takutkan, aku hanya cerdas mengkritik, namun lemah dalam mengkoreksi diri sendiri. Yang aku takutkan, aku membenci dosa orang lain, namun saat aku sendiri berbuat dosa, aku enggan membencinya. Ya Allah, semoga Engkau selalu menyadarkan aku untuk selalu memperbaiki diriku, agar aku tidak jauh salah untuk melangkah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntunmu wahai diri, semoga selalu istiqomah dalam mendekatkan diri kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengampuni segala dosa-dosamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.